warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sahib. Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, mantap. Oke, Umi mau absen dulu. Ada yang tidak hadir nggak kawannya? Lihat sebelahnya, ada nggak? Oke, coba Umi panggil dulu satu-satu ya. Oke, Bramantio. Oke, berarti yang tidak hadir adalah Noval. Kenapa Noval? Bram nggak hadir? Oke, Noval tidak hadir karena sedang sakit. Kita doakan semoga Noval lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya bersama teman-temannya. Oke, sebelum mulai belajar, ya kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Hafal nggak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Hafal ya? Oke, kita mau nyanyi itu dulu, suaranya dikuatkan. Oke, berdiri semua. Udah siap belajar hari ini? Sudah. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Mata pelajaran apa hari ini? Masa. Coding dan juga kecerdasan artifisial. Hari ini adalah perdana kita mempelajari mata pelajaran coding dan juga kecerdasan artifisial. Karena ini pertama kali kita belajar ini, maka Umi bakal ngasih tahu apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Ini baru pertama kali dengar atau sebelumnya udah pernah dengar? Baru pertama kali dengar. Oke, ada dua kata. Ini adalah sebuah mata pelajaran baru, yaitu coding dan juga kecerdasan artifisial. Yang pertama, Umi akan memberitahu apa itu coding. Oke, coding. Coding adalah proses instruksi atau perintah menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dipahami. Keterampilan ini melatih untuk berpikir logis, memecahkan masalah secara sistematis, dan juga meningkatkan kreativitas dan juga menjadikan masa depan peserta didik untuk masa depan di era digital. Oke, sampai sini paham nggak? Coding itu adalah sebuah perintah. Maka ini akan nyambung ke kecerdasan artifisial. Kalau coding adalah sebuah perintah, maka kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin dan sistem yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan juga mengambil kesimpulan. Dari dua kata, coding dan juga kecerdasan artifisial. Kalau kalian nggak tahu kecerdasan artifisial itu, mungkin kalian pernah dengar AI. Tahu AI apa? Oke, kalian pernah dengar AI dari mana? Dari HP. Apalagi? Laptop. Aplikasinya apa? Dari mana kalian dengar itu? Selain HP, komputer, internet. Apa lagi yang sering kalian gunakan? TikTok, Canva, ya kan? Itu adalah termasuk kecerdasan artifisial. Oke, kecerdasan artifisial itu biasanya digunakan pada mesin robot.
2020-an, bahkan sekarang, ada nggak sekarang teknologi menggunakan robot? Ada, bahkan pekerjaan sekarang itu justru ada yang menggunakan robot. Bisa jadi kalau kalian tidak belajar coding dan juga kecerdasan artifisial ini, kalian bakal tergantikan oleh robot. Karena apa? Robot bisa meniru kita, robot bisa berpikir, bahkan robot bisa lebih canggih daripada manusia. Mau kalian ke depan dikalahkan sama robot? Enggak. Karena apa? Justru robot ada karena manusia yang menciptakan. Jadi Umi mau kalian tidak kalah dengan robot. Oke, tadi coding apa? Atau perintah. Oke, sebelum masuk ke materi di bab pertama, Umi mau ngajak dulu ice briefing. Jadi kalau misalnya instruksinya, perintahnya, Umi bilang tepuk 1, maka tepuk sekali. Bilang yes. Kalau instruksinya atau perintahnya tepuk 2, maka kalian 2 kali. Oke. Kalau misalnya tepuk 3 kali, jawabannya full. Paham maksudnya ya, perintahnya ya? Oke, kita mesti menerapkan coding. Tepuk 1, yes. Sama gini. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, oke. Materi di pertama, mata pelajaran coding dan juga kecerdasan artifisial itu adalah tentang berpikir komputasional. Di mata pelajaran coding artifisial yang pertama yaitu mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar coding dan juga kecerdasan artifisial. Oke, Umi mau tanya, setiap manusia pasti punya masalah apa tidak? Punya. Setiap orang pasti punya masalah. Jangankan manusia, komputer juga punya masalah. Masalahnya apa? Ketika uji ada PR, uji tidak bisa menyelesaikan. Otomatis uji mencari jawabannya di komputer. Akhirnya komputer apa? Ada masalah nggak? Ada, yaitu menyelesaikan PR-nya uji. Komputer dan manusia juga sama-sama punya masalah. Cuman lebih tepatnya bagaimana cara manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam berpikir komputasional ini kita harus berpikir secara sistematis dan juga secara struktur. Oke, coba next Mbak. Oke, tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Yang kedua, peserta didik dapat memahami berpikir komputasional secara sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyusun urutan instruksi algoritma dalam memecahkan masalah. Capaiannya, setelah sudah tujuannya ini, maka capaiannya adalah peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Ini adalah berpikir komputasional. Dan jadi kalau kita punya masalah, maka kita bisa berpikir secara komputasional. Maka coba next Mbak. Oke. Kita mau menciptakan masalah, tapi ini mau kita bersama yang mengatasi masalahnya. Oke, ada problem. Problem pada gambar di depan. Ada nggak satu orang yang menyampaikan dari foto ini apa problemnya? Ada 2 problem di sini. Tapi kita hanya ingin menuntaskan satu problem, sehingga satu problem lagi sudah bisa kita laksanakan. Ada 2 problem, tapi kita hanya satu aja problem yang kita buat. Kira-kira ada nggak satu orang yang mau? Rumah kehujan. Iya, berarti sedang hujan. Terus sama-sama tahu tidak dengan orang yang Kedinginan dengan suasana. dengan suasananya. Terus habis itu dia minum kopi. Ini kopi apa? Kopi. Dan dia menghangatkan tubuhnya dengan meminum teh. Oke. Tepuk good job. D-O-R-I-G-O
good job, good job, good job, good job. Salah. Hari ini kita buat masalah. Tapi hari ini juga kita menyelesaikan masalah. Ada dua masalah di sini. Yang pertama, minggu-minggu ini sempat terjadi hujan apa enggak? Iya, kita sering terjadi hujan, baik sore maupun malam hari. Otomatis kalau hujan terjadi di malam hari, masalahnya adalah badan kita menjadi kedinginan. Karena badan kita kedinginan, kita mencari solusi. Gimana caranya supaya badan kita tidak kedinginan lagi? Solusinya adalah yang pertama, kalian bisa selimutan. Tapi kalau selimutan hanya hangat di luarnya, tapi dalamnya masih dingin. Otomatis kita sebut aja ini misalnya Mahda. Mahda udah selimutan ini, tapi Mahda masih kedinginan. Akhirnya Mahda berpikir, apalagi yang bakal aku lakukan supaya badan ini tetap hangat. Akhirnya Mahda membuat teh. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah kita akan memecahkan masalah. Kita akan berpikir secara komputasional dari teh ini. Oke, sampai sini paham untuk problemnya? Berpikir komputasional paham? Paham ya? Kita memecahkan masalah secara sistematis dan juga struktur. Mulai dari mananya sampai mananya, maka nanti kita bahas selanjutnya. Oke, next Mbak. Oke, apa itu berpikir komputasional? Sebelum Umi masuk ke slide berikutnya, dan Umi sudah kasih kode-kode sedikitnya tentang berpikir komputasional. Ada yang paham nggak berpikir komputasional ini apa? Berpikir dengan kritis. Oke, next Mbak. Oke, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk merumuskan masalah. Ada sebuah masalah, kita rumuskan. Kita cari tahu masalahnya apa dan penyelesaiannya sedemikian rupa sehingga solusi ketika ada masalah kita selesaikan secara sedemikian rupa, maka muncullah solusi. Dapat dilakukan oleh manusia, komputer atau keduanya. Kalau yang kita hadapi sekarang membuat teh, maka yang dilakukan manusia atau apa? Manusia. Jadi kita nggak mau kalah dari komputer. Kita punya masalah, badan kita kedinginan, kita buat teh. Maka berpikirnya menggunakan dilakukan oleh manusia. Oke, kenapa perlu berpikir komputasional? Yang pertama, menyelesaikan masalah secara sistematis. Tahu nggak sistematis itu apa? Secara tersusun. Jadi apa urutannya dari awal sampai akhir itu tersusun secara sistematis. Nah, yang kedua, mengembangkan cara berpikir logis dan juga terstruktur. Oke, sudah. Tadi ada berapa berpikir komputasional? Prinsipnya 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Nah, yang terakhir, algoritma. Oke, kalian tahu lagu Dua Mata Saya? Tahu. Yang semangat. 1, 2, 3. Dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. Kalau abstraksi, fokus intinya, algoritma, susun langkah-langkahnya. Oke, yang pertama, ada sebuah masalah, maka kita harus dikomposisikan dulu. Masalahnya diurai dulu. Udah, yang kedua, kita harus kenalkan dulu polanya, cari yang sama polanya. Tadi teh, maka kita cari pola yang sama. Yang ketiga, ada abstraksi, yaitu pada fokus intinya, fokus inti masalahnya apa. Yang ketiga, algoritma, susun langkah-langkahnya. Berarti kalau ada masalah, disusun langkah-langkahnya. Ini untuk algoritma. Kalau abstraksi, fokus apa masalahnya? Oke, coba next. Oke, coba, mari kita selesaikan misi dan masalah ini. Cek masalahnya. Perhatikan video ini. Cek. Ini sebuah masalah. Oke, ada masalah. Lihat videonya. Udah. Masalahnya tadi adalah membuat teh. Sama tadi dekomposisi. Iya, masalah yang besar dari kecil artinya masalahnya diurai. Oke, berarti kalau membuat teh kita harus berpikir komputasional secara dekomposisi. Secara dekomposisi kita harus mengurutkan dari masalah besar menjadi masalah kecilnya yang ada. Yang pertama, dalam membuat teh pasti kita harus berpikir nih alatnya. Alatnya dulu apa? Yang kedua, bahannya apa? Yang ketiga, bumbunya. Dan yang keempat adalah langkah-langkah. Oke, perhatikan dulu. Alat, mungkin kalian tahu alat tidak tahu apa aja alat yang pertama? Sendok, apalagi? Gelas, apalagi? Piring, mau bikin kan kayak piring. Oh, pokoknya supaya tak panas, pakai piring kecil. Apa lagi? Udah, untuk mendidikkan pakai apa? Oh, bukan api ya. Lanjut, bahan apa beda bahan sama bumbu? Bumbu itu kayak kemasannya. Berarti kalau kita buatnya rasanya menggunakan bumbu apa? Gula. Bahannya dari teh. Bahannya teh, bumbunya adalah gula. Langkah-langkahnya adalah proses pembuatannya. Jadi ada sebuah masalah. Tadi masalahnya adalah kalian kedinginan, maka kalian harus membuat teh. Dan membuat teh harus berpikir secara komposisi, yaitu merumuskan masalah besar diurai menjadi masalah kecil. Oke, next yang kedua yaitu pengenalan pola. Untuk pengenalan pola, nah, kalau pengenalan pola, karena kita pernah membuat teh, kita juga dapat membuat kopi. Karena proses dan bumbunya
itu ada abstraksi. Abstraksi tadi itu apa? Fokus pada intinya. Oke, abstraksi. Nih, yang terakhir, algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkahnya. Dari materi yang udah Umi jelaskan, kira-kira any question, ada yang ingin bertanya? Nanti ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, maka kita lanjut ke LKPD, yaitu mengerjakan lembar peserta didik. Masalah besar udah siap semua? Siap. Oke, kalau udah siap semua, Umi mau perwakilan dari setiap kelompok itu maju 2 orang. Dimulai dari laki-laki maju 2 orang. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 dari kelompok perempuan. Yuk, siapa yang mau maju? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu memikirkan hal yang tidak penting. Semacam di mana teh menjadi teh. Udah, tepuk gojak. Iya, Oke, sudah. Dari LKPD yang sudah dikerjakan, kira-kira ada yang kesusahan nggak dalam mengerjakannya? Tidak. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya dulu? Boleh enggak? Enggak. Oke, maka sebelum menutup, maka kita buat dulu kesimpulannya. Kesimpulannya jadi, ketika memiliki masalah, kita harus memiliki 4 prinsip. Yang pertama, kita harus bisa dekomposisi. Dan ketika ada masalah besar, kita harus bisa memecahkan masalahnya menjadi masalah kecil. Dari sebuah masalah besar, kita dekomposisikan, kita mulai menjadi masalah kecil. Jadi ketika ada masalah, apapun itu masalahnya, intinya adalah kecilkan dulu masalahnya agar masalah besar bisa kita atasi. Itu dekomposisi. Nah, yang kedua, itu kita harus tahu pengenalan polanya. Jadi kalau ada masalah, kita punya buat teh dalam keadaan cuaca dingin, kita nggak punya teh di rumah, itu kan sebuah masalah. Maka jangan langsung berputus asa. Kita bisa mengganti dengan kopi. Kenapa? Karena bahannya sama, yaitu sama-sama terbuat, bumbunya terbuat dari gula. Itu pengenalan pola yang abstraksi. Abstraksi itu jangan memikirkan yang tidak penting. Jadi kalau ada sebuah masalah, jangan pikirkan apa yang nggak pentingnya, tapi pikirkan yang menjadi penting untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kita membuat teh. Data kita kedinginan, tapi kita berpikir dulu, gimana kok dari tumbuhan teh bisa jadi teh celup? Itu penting nggak untuk kita pikirkan? Enggak. Jadi kalau membuat teh udah dalam keadaan dingin, butuh yang hangat-hangat, kalian tidak memikirkan masalah lagi dari tumbuhan teh, harus mikir bagaimana kok bisa jadi teh celup. Jadi pikirkan masalah yang penting. Itu yang abstraksi. Nah, yang kedua itu ada algoritma. Apa algoritma? Membuat langkah-langkah dari sebuah masalah. Jadi kalau ada masalah, urutkan bagaimana cara menyelesaikannya. Langkah-langkahnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Itu kesimpulan hari ini. Jadi berpikir secara komputasional, maka berpikir secara kritis. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Untuk minggu depan, pelajaran coding dan juga kecerdasan artifisial, itu kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Di situ bakal kita pelajari apa aja yang termasuk ke dalam AI, yaitu mesin cerdas dan juga mesin non cerdas.
Ya, itu akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Oke, yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.